Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Lalu Henry Suryanata. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial uji regresi linear ganda menggunakan SPSS. Di sini kita sudah mempunyai data yang sudah diinput. Langkah pertama, pemodelan yang akan kita lakukan adalah seleksi bivariat. Langsung saja kita ke bivariat uji korelasi. Langkah pertama yaitu kita ke menu Analyze. Kemudian kita ke Correct. Lalu kita klik bivariat. Nah, di sini kita masukkan semua variabel numerik, baik itu variabel independen maupun independen. Kita klik umur ibu. Kemudian kita klik berat badan ibu. Lalu kita masukkan frekuensi. Kemudian kita masukkan riwayat mengalami prematur. Dan yang terakhir kita masukkan berat badan bayi. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tampilan korelasinya. Hasil dari analisis bivariat dengan korelasi didapatkan nilai p-value untuk variabel umur P sama dengan 219, berat badan bayi P sama dengan 0,010, kemudian frekuensi ANC P sama dengan 0,426, kemudian frekuensi prematur P sama dengan 0,034. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa variabel umur, berat badan, dan frekuensi prematur mempunyai p-value kurang dari 25, yaitu P sama dengan 0,426, sehingga tidak bisa masuk ke multivariat. Namun demikian, oleh karena secara substansi, frekuensi ANC merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi berat badan bayi, maka variabel frekuensi ANC tetap diikutkan dalam analisis multivariat. Kemudian kita lakukan bivariat uji T. Nah, langkah pertama yaitu kita klik Analyze. Kemudian kita Compartment, pilih Compartment, lalu Independent Sample T. Kemudian kita masukkan pada tes variabel, kita masukkan variabel numeriknya yaitu berat badan bayi. Kemudian untuk kategorinya kita masukkan kebiasaan merokok. Setelah itu kita klik Define Group, kemudian kita isi 0 di grup 1, kemudian di grup 2 kita isi 1, lalu Continue. Kemudian kita klik OK. Hasil analisis hubungan merokok dengan berat bayi menghasilkan p-value sama dengan 0,009. Dengan demikian, p-value yang dihasilkan kurang dari 0,25, maka variabel merokok dapat dilanjutkan ke multivariat. Kemudian kita lanjut ke riwayat hipertensi. Langkah pertama yaitu kita ke Analyze, kemudian Compartment, lalu Independent Sample T. Kemudian pada tes variabel kita masukkan numeriknya yaitu berat badan bayi. Kemudian pada grup variabel kita masukkan data kategoriknya, tapi kita keluarkan dulu smoke-nya, kemudian kita masukkan hipertensi.
Kemudian kita klik defense group. Di sini pada grup 1 kita isi 0, kemudian pada grup 2 kita isi 1, lalu klik continue, kemudian klik OK. Nah, hasil analisis bivariat uji T antara variabel riwayat adanya hipertensi dengan berat badan bayi didapatkan p-value sama dengan 0,045, berarti p-value kurang dari 0,25 sehingga variabel riwayat adanya hipertensi dapat lanjut ke analisis multivariat. Dengan demikian sudah selesai seleksi semua variabel independen. Dari 6 variabel independen semuanya masuk ke proses berikutnya. Sini kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu pemodelan multivariat. Langkah pertama kita ke menu Analyze, kemudian kita pilih Regression, lalu kita klik Linear. Pada dependen kita isi dengan berat badan bayi, kemudian pada variabel dependen kita isi dengan umur ibu, kemudian berat ibu, lalu kebiasaan merokok, riwayat hipertensi, dan yang terakhir riwayat prematur. Kemudian pada metode kita klik Enter, lalu kita klik OK. Nah, kotak model summary didapatkan nilai R square sebesar 0,116. Artinya, keenam variabel independen dapat menjelaskan variabel berat bayi sebesar 11,6%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dari hasil uji statistik, kita lihat di bagian ANOVA, didapatkan p-value sama dengan 0,001, berarti persamaan garis regresi yang sederhana variabelnya, sehingga masing-masing variabel independen perlu dicek nilai p-value-nya. Variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05 dikeluarkan dari model. Ternyata dari 6 variabel independen, kita lihat kolom cek di kotak coefficient. Ada 3 variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05 yaitu umur, P sama dengan 0,476, riwayat prematur, P sama dengan 0,150, dan frekuensi ANC, P sama dengan 0,954. Tahap berikutnya mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05. Pengeluaran variabel dimulai dari p-value yang terbesar. Dengan demikian, variabel yang kita coba keluarkan adalah frekuensi ANC. Nah, langkah yang akan kita lakukan adalah pada menu Analyze kita pilih Regression, kemudian kita klik Linear. Nah, di sini kita keluarkan frekuensinya. Lalu kita tekan OK. Nah, setelah variabel frekuensi ANC dikeluarkan, kita cek dulu apakah setelah dikeluarkan ada perubahan besar, berubah lebih dari 10% untuk R square dan coefficient B. Bila ada perubahan yang besar, maka variabel tersebut tidak jadi dikeluarkan dalam model, tetap dipertahankan di model. Untuk nilai R square ternyata tidak ada perubahan yaitu 0,116, sedangkan untuk coefficient B, sekarang kita bandingkan nilai coefficient B untuk variabel umur. Berat ibu, merokok, riwayat prematur, dan riwayat hipertensi antara sebelum dan sesudah variabel frekuensi ANC dikeluarkan. Selanjutnya kita lihat kembali bahwa pada model masih ada variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05. Sekarang kita akan keluarkan variabel umur p-value sama dengan 0,475. Langkah pertama kita ke menu Analyze, kemudian kita pilih Regression, lalu kita klik Linear. Nah, di sini kita keluarkan umur ibu.
Kemudian kita klik OK. Nah, setelah variabel umur dikeluarkan, nilai R-square ternyata ada sedikit perubahan, yaitu menjadi 0,113, sedangkan untuk koefisien B hasil perhitungannya, dari hasil perhitungan perubahan ternyata tidak ada yang lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel umur kita keluarkan dari model. Langkah selanjutnya yaitu mengeluarkan variabel riwayat mengalami prematur. Kita klik Analyze, kemudian Regression, ke linear, lalu kita keluarkan riwayat prematur. Kemudian kita klik OK. Hasil R-square turun sedikit, yaitu menjadi 0,104, sedangkan hasil perhitungan perubahan koefisien B. Hasil perhitungan setelah dikeluarkan variabel prematur, ternyata koefisien B pada variabel berat badan ibu berubah sebesar 12,3%. Dengan demikian, variabel riwayat mengalami prematur tidak jadi dikeluarkan dan tetap dipertahankan dalam model multivariat. Dari hasil analisis ternyata tidak ada yang lebih p-value lebih dari 0,05. Dengan demikian, proses pencarian variabel yang masuk dalam model telah selesai dan model yang terakhir. Langkah selanjutnya kita masuk ke uji asumsi. Untuk langkah pertama kita ke menu Analyze, kemudian kita pilih Regression, lalu kita klik Linear. Pada tabel dependen kita masukkan berat badan bayi. Selanjutnya pada tabel independen kita masukkan berat badan ibu. Kemudian kita masukkan kebiasaan merokok, riwayat hipertensi, dan variabel riwayat prematur. Lalu kita ke menu statistik, kemudian kita pilih coronary diagnostik, kemudian covariance metric, lalu Durbin-Watson, kemudian kita klik continue. Langsung kita masuk ke menu plots. Di sini kita pilih SREDIF. Kemudian pada X kita masukkan spread. Lalu kita klik histogram dan normality probability plot. Kemudian kita klik continue, lalu tekan OK. Nah, ini hasilnya sudah kelihatan. Untuk asumsi eksistensi variabel random, untuk tiap nilai dari variabel X atau variabel independen, variabel Y dependen adalah variabel random yang mempunyai mean dan varian tertentu. Asumsi ini berkaitan dengan teknik pengambilan sampel. Untuk memenuhi asumsi ini, sampel yang diambil harus dilakukan secara random. Cara mengetahui asumsi eksistensi dengan cara melakukan analisis deskriptif variabel residual dari model. Bila residual menunjukkan adanya mean mendekati nilai 0 dan ada sebaran varian atas standar deviasi, maka asumsi eksistensi terpenuhi. Hasil dari output di atas menunjukkan angka residual dengan mean 0,000 dan standar deviasi 686,59. Dengan demikian asumsi eksistensi terpenuhi. Kemudian dari hasil uji didapatkan koefisien Durbin-Watson sama dengan 0,22, berarti asumsi independen terpenuhi. Kemudian analisis linearitas. Nah, dari output di atas menghasilkan uji ANOVA
sama dengan 0,0005 berarti asumsi linearitas terpenuhi. Kemudian asumsi homoscedasticity. Pada nilai variabel Y sama untuk semua nilai variabel X. Homoscedasticity dapat diketahui dengan melakukan pembuatan plot residual. Bila titik tebaran tidak berpola tertentu dan menyebar merata di sekitar garis titik nol, maka dapat disebut varian homogen pada setiap nilai X. Dengan demikian, asumsi homoscedasticity terpenuhi. Sebaliknya, bila titik tebaran membentuk pola tertentu, misalnya mengelompokkan di bawah atau di atas garis tengah nol, maka diduga variannya terjadi heteroscedasticity. Kemudian, dari hasil plot di atas terlihat tebaran titik-titik mempunyai pola yang sama antara titik-titik di atas dan di bawah garis diagonal 0. Dengan demikian, asumsi homoscedasticity terpenuhi. Asumsi normalitas. Variabel Y mempunyai distribusi normal untuk setiap pengamatan variabel X. Dapat diketahui dari normal P min P plot residual. Bila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi model regresi, tidak terpenuhi asumsi normalitas. Kemudian, dari grafik histogram dan grafik normal P min P plot terbukti bahwa bentuk untuk distribusinya normal, berarti asumsi normality terpenuhi. Untuk koefisien, dari hasil uji asumsi didapatkan nilai PIF tidak lebih dari 10. Dengan demikian, tidak ada multicollinearity antara sesama variabel independen. Dari hasil uji asumsi dan uji kolinearitas, ternyata semua asumsi terpenuhi, sehingga model dapat digunakan untuk memprediksi berat badan bayi. Langkah selanjutnya adalah uji interaksi. Namun, karena secara substansi antar variabel dipandang tidak interaksi, maka uji interaksi tidak dilakukan. Nah, jadi itu tutorial untuk uji regresi linear ganda. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.